Shalom dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Perkenalkan, nama saya Christian. Hari ini saya akan bawakan sebuah pesan Tuhan yang menurut saya simple tapi sangat berguna dalam kehidupan ini. 2000 tahun yang lalu Yesus mengajarkan kita sebuah doa yang saya yakin kita semua hafal, yaitu doa Bapa kami. Yuk, boleh saya ajak untuk saudara-saudara dimanapun berada, maka ikuti doanya. 1, 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sampai sana saja. Nah, hari ini saya akan bahas 2 ayat ini sebagai sebuah fondasi yang menemani langkah-langkah kita, yang saya percaya 2 ayat ini adalah 2 dasar yang cukup luar biasa untuk kita menjalani banyak hal. Bahkan belum seluruh doa, baru setengah, baru 2 ayat pertama. Ini yang mau kita belajar sama-sama. Yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, Our Father in heaven, reveal who you are. Tunjukkan dirimu. Yang pertama adalah begini, dalam hidup kita mengerjakan banyak hal. Ada banyak aspek, mulai dari studi, ekonomi, keluarga, pelayanan, apapun, semua hal yang kita kerjakan. Tapi dalam setiap hal yang kita lakukan, kita kerjakan, ada satu hal yang utama, satu hal yang penting, yaitu reveal who you are. Waktu saya masih kuliah, saya sangat galau gitu, saya mau kuliah di mana, saya mencoba masuk kuliah A, kuliah B, yang satu nggak cocok, yang satu orang bilang jangan. Dan sampailah saya ke sebuah kampus dan saya kuliah di sana. Saya nggak pernah ngerti maksudnya apa, kenapa saya harus kuliah di sana. Tapi satu kali ada hamba Tuhan yang berkata begini, kalau kamu nggak ngerti apapun yang kamu kerjakan, intinya satu, kamu harus temukan Tuhan di sana. Dan saya berdoa dan benar 4 tahun saya kuliah, saya menemukan Tuhan lewat banyak pelajaran yang saya alami. Mulai dari mungkin saya harus bayar denda, mulai dari mata kuliah yang gagal, mulai dari saya berdoa untuk jadwal dan banyak hal. Itu semua apa sih tujuannya? Satu, reveal who you are. Karena dalam hidup kita salah satu hal yang paling utama adalah waktu kita bisa melihat, menemukan, mendapatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Itu momen, itu titik, itu sebuah highlight penting dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara lakukan hari ini, mungkin saudara kerja, mungkin saudara kerja di marketplace gitu ya, saudara mungkin jual sesuatu atau saudara kerja sebagai karyawan di satu perusahaan. Cukup mulai dengan sebuah doa, Tuhan tunjukkan dirimu dalam apapun yang kami kerjakan. Tunjukkan, nyatakan. Mungkin kerjaanmu buntu, mungkin studimu sulit, ekonomi sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tapi satu yang perlu kita mulai dengan sebelum kita mengerjakan semuanya, yaitu doa dan katakan, Tuhan reveal who you are. Tunjukkan bagaimana kau bekerja, bagaimana tanganmu bekerja, bagaimana kakimu melangkah, bagaimana caramu berpikir, caramu melihat. Tunjukkan, dan itu akan membawa kita kepada sebuah level yang ajaib. Bukan cuma pekerjaan, studi, ekonomi, keluarga yang menjadi lebih baik, tapi juga kita menemukan sebuah langkah baru akan pengenalan akan Tuhan. Saya berdoa apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, pertama, minta Tuhan nyatakan dirinya, reveal, tunjukkan. Dan kita akan mengalami yang ajaib. Bukan cuma terobosan, tapi juga kita melihat Tuhan dalam segala sesuatunya. Saya lanjutkan. Ayatnya berkata begini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga gitu kan ya, jadilah kehendakmu. Bahasa Inggrisnya berkata begini, set the world right, do what's best. Buat saya ini ayat yang sangat kuat, set the world right. Seperti yang tadi saya bilang, dalam aspek kehidupan kita mengerjakan begitu banyak hal. Dan kalau mau dihitung-hitung, ada berapa persen sih yang kita kerjakan antara yang sukses dan yang kurang, antara yang mungkin bagus banget dan yang enggak. Ada berapa persen mungkin yang kita kerjakan, ada yang mulus, ada yang tidak. Ada yang tepat, ada yang tidak. Dan saya berdoa gini, waktu kita mendoakan ayat ini kita berkata, Tuhan, do what's best. Lakukan yang terbaik. Mungkin kita maunya semua mulus. Tapi ada kalanya Tuhan mau tidak mulus supaya kita belajar sesuatu. Mungkin ada kalanya kita maunya semua mudah. Tapi ada kalanya Tuhan mau juga tidak semudah itu, supaya kita belajar sesuatu. Maka dari itu kita harus mulai dengan sebuah doa. Tuhan, do what's best. Lakukan yang terbaik. Apapun yang terbaik. Yang penting yang terbaik. Dalam semua hal yang kita kerjakan. Ada momen-momen di mana saya waktu masih sekolah, waktu masih SMA gitu ya.
ada kalanya saya ini gak ngerti gitu pelajarannya. Dan ya saya sadar lah, saya juga tidak rajin-rajin amat gitu ya. Sering tidur, males. Dan ada kalanya saya nggak paham gitu, ini pelajaran apa, khususnya matematika, akuntansi gitu ya. Saya kurang damai dengan angka-angka gitu. Dan saya berdoa, Tuhan ini saya harus ngapain. Tibalah satu momen di mana, fine, nggak masalah, kamu nggak paham. Bagianmu belajar sungguh-sungguh. Dan saudara tahu, hari itu kelas 10, kelas 11 saya struggling banget sama pelajaran matematika. Waktu masuk kelas 12 tiba-tiba ada guru baru datang, gurunya baik banget, gurunya sabar banget. Dan dia mau ngajarin saya sampai bisa. Dan buat saya gini, Tuhan mengizinkan saya mengalami struggling matematika kelas 10, kelas 11. Buat saya gampang kalau Tuhan tiba-tiba pintar gitu kan, gampang. Tapi Tuhan bukan mau yang itu, kenapa? Tuhan mau yang terbaik. Yang terbaik apa? Waktu saya kelas 10, kelas 11 saya menyadari saya terbatas, saya nggak bisa. Kelas 12 Tuhan berikan penolong. Itu yang Tuhan mau buat kita. Kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi doa ini berkata, do what's best. Tuhan lakukan yang terbaik menurutmu, bukan menurut saya. Dan ayatnya juga berkata begini, set the world right. Semua yang kita lakukan hari ini mungkin tidak dalam keadaan yang baik. Saya percaya kita semua dijamin Tuhan dalam apapun lah. Tapi kalau saudara mau coba lihat kenyataan di luar sana. Saudara mau lihat orang-orang yang kerja di luar sana dengan semua perjuangan ekonomi dan sebagainya. Berapa banyak orang yang berjuang dengan maaf gitu ya, mungkin pendapatannya menurun, ekonomi yang gak sesuai. Saya pun bekerja di sekuler, saya pun bekerja di luar dan saya melihat bahwa salah satu lambang, ini yang paling simpel aja, saya bekerja dalam bagian transportasi gitu ya, dan salah satu hal yang paling mudah dilihat adalah waktu truk itu tidak pernah parkir kelamaan di gudang. Kenapa? Itu artinya kiriman banyak, ekonomi lancar karena orang jalan terus, perputaran ekonomi jalan terus. Dan saudara tahu mungkin sekitar 1 bulan belakangan, setiap kali saya datang ke gudang, setiap kali saya datang ke workshop, ke parkiran dari tracking tertentu, saudara tahu mungkin sudah 3-4 kali saya datang beruntun dan truknya mandek, tidak ada yang jalan. Artinya apa sih? Apakah itu sekedar truk yang tidak keluar dari parkiran? Enggak, saudara. Itu artinya keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tapi doa ini berkata, set the world right. Buat jadi yang terbaik. Buat jadi yang benar menurutmu ya Tuhan. Dan endingnya berkata, as above, so below. As above, so below. Bagaimana di atas, begitu juga di bawah. Di atas itu apa sih? Surga. Tuhan mau bawa kita masuk kepada sebuah dimensi surga, sebuah heavenly realm di mana kita bisa jalan, di mana kita bisa mengalami yang ajaib, di mana kita bisa mengalami yang di luar batas manusia. Mungkin orang di luar sana sedang sulit mengalami banyak hal, tapi kita dengan Tuhan, kita dengan surga, bagaimana kehendak surga buat kita akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Dan saudara tahu yang ajaib, saya tutup dengan ini. Kenapa Tuhan mengajarkan doa ini? Apakah doa ini hanya berlaku 2000 tahun yang lalu? Tidak. Doa ini di ayat sebelumnya, di ayat 8 berkata begini. Dalam bahasa Inggris saya terjemahkan langsung. Dia tahu lebih baik dari apapun yang kita inginkan. Dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Dan saudara bayangkan ya, ini ayat berkata set the world right. Mungkin 2000 tahun yang lalu dunia tidak sekacau ini. Tapi doa ini diajarkan 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ke depan semua akan berbeda. Dan yang ajaib, Tuhan sudah memberikan doa ini. Saya berdoa dimanapun saudara berada. Ini doa yang simple, ini doa hafalan mungkin buat banyak orang. Tapi ini punya arti yang dalam dan saya percaya ini akan mengubahkan nasib kita, membawa kita menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.